Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Yuniatri Widianingrum, salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi dari Manajemen 2B. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai permasalahan yang dihadapi pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, terutama bagi UMKM. Nah, sebelum langsung ke inti permasalahan yang dihadapi, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai UMKM. Apa kepanjangan UMKM, pengertian UMKM, sedikit aja sih, nggak terlalu banyak-banyak banget. Nah, kepanjangan dari UMKM sendiri yaitu usaha mikro kecil menengah. Nah, untuk pengertian UMKM yaitu jumlah kelompok usaha yang memiliki jumlah besar. Nah, sekarang permasalahan yang dihadapi pada saat COVID-19 seperti sekarang ini bagi UMKM, saya mengambil salah satu contoh UMKM yang berada di daerah sekitar rumah saya. Salah satunya yaitu toko sembako. Nah, jadi toko sembako ini yaitu jenis usaha yang menjual berbagai macam bahan pokok makanan. Untuk jam kerjanya sendiri yaitu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Nah, sedangkan untuk pelayanannya sendiri, pelayanannya cukup memuaskan karena toko tersebut memiliki pelayan yang cukup banyak. Jadi ya bisa dibilang bisa melayani berbagai para konsumen yang membeli di toko tersebut. Nah, produk apa aja sih yang dijual? Nah, selain bahan pokok makanan atau sembako itu, ada juga toko tersebut menjual berbagai macam makanan ringan, jajanan anak-anak, sampai minuman. Nah, kira-kira perbedaan apa sih yang paling menonjol Pak ya yang dihadapi toko tersebut di saat sesudah atau sebelum pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Nah, untuk sebelum adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, toko tersebut untuk jumlah konsumen cukup banyak atau cukup ramai, karena bisa dibilang cukup karena konsumen kan daerah sini terdapat pasar. Nah, jadi para konsumen itu lebih memilih beli bahan makanan pokok itu ke pasar terlebih dahulu yang harganya relatif lebih murah dari toko tersebut. Nah, untuk sesudah adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, jadi pasar tersebut itu ditutup selama 14 hari atau sementara waktu. Jadi para konsumen lebih memilih membeli di toko tersebut yang emang jaraknya lebih dekat dari rumah para konsumen tersebut. Nah, untuk permasalahan yang dihadapi pada saat pandemi COVID-19, untuk permasalahan spesifik yang saya lihat atau yang saya dengar dari orang-orang sekitar itu belum ada untuk spesifik yang dihadapi pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, untuk permasalahan umum salah satunya yaitu menurut saya pribadi, menurut yang saya lihat itu tempatnya kurang memadai atau tempatnya kurang luas atau kurang besar. Karena ini tempat ini bisa menutup akses keluar masuk si pelayan yang untuk mengambil produk yang dijual yang disimpan atau yang disimpan di luar ruangan, karena memang di dalam ruangan sudah penuh. Jadi si konsumen itu menutup akses keluar masuk para pelayannya untuk mengambil produk yang dijual yang berada di luar ruangan itu. Nah, menurut saya permasalahan umum yang saya lihat itu baru seperti itu. Nah, untuk permasalahan spesifik saya belum tahu. Maksudnya memang belum ada dari yang saya dengar dari
orang-orang yang merupakan konsumen di toko tersebut. Nah, gimana sih caranya toko tersebut bisa bertahan sampai pandemi COVID-19 ini selesai, atau intinya bisa bertahan? Nah, menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, toko tersebut agar bisa bertahan di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, salah satunya yaitu memasok bahan makanan pokok atau lebih tepatnya sembako itu lebih banyak lagi dari biasanya. Karena ya manusia juga membutuhkan makanan, butuh asupan untuk dimakan. Sedangkan pasar terdekat di sini itu ditutup untuk sementara waktu, lebih tepatnya 14 hari. Jadi para konsumen itu lebih memilih belanja yang jaraknya terdekat dari rumahnya, yaitu di toko tersebut salah satunya. Ya bukan salah satunya sih, emang bener di toko tersebut. Jadi lebih tepatnya toko tersebut memasok lebih banyak bahan makanan pokok. Nah, jadi permasalahan yang dihadapi pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang bagi UMKM, saya ambil dari salah satu contoh yang tadi saya jelaskan. Itu menurut pandangan saya, menurut yang saya lihat seperti itu. Nah, cukup di sini video kali ini dari saya. Tunggu video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.